Ya, kita akan melanjutkan materi manajemen operasi ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang manajemen persediaan. Nah, ini penting sekali ya. Dan ini juga sudah pernah disampaikan presentasi dari jurnal ya oleh teman kita terkait dengan persediaan. Waktu itu pabrik tahu ya, pengolahan tahu ya, dan juga rotan ya, perusahaan yang mengolah rotan. Nah, itu ya, nah, di mana operasional suatu perusahaan itu ya tergantung dari persediaan bahan bakunya ya, gitu. Kalau bahan baku di gudang atau stoknya ada, bisa beroperasi. Namun kalau stoknya tidak tersedia, nah bagaimana perusahaan tersebut bisa mengolah ya bahan baku menjadi barang jadi ya. Nah, itu tergantung juga dari stok ataupun persediaan bahan baku ya. Nah, ini jadi sangat penting sekali peranannya ya, manajemen persediaan ini ya ataupun stok ya. Nah, oke, pada malam hari ini kita akan membahasnya ya, terkait dengan manajemen persediaan. Nah, sebelum kita bahas ya teman-teman, apa sih yang dimaksud manajemen persediaan? Kenapa sih manajemen persediaan itu sangat penting sekali ya dalam suatu perusahaan ya, baik usaha skala kecil, menengah, ataupun skala besar. Nah, ini ya. Nah, kita uh, ilustrasi dulu ini, kita bahas. Nah, ini contohnya lewat pengolahan kelapa sawit. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya cari di internet nih. Ya. Nah, kalau di pabrik kelapa sawit, kira-kira teman-teman bahan bakunya apa nih? Bahan baku utama atau pokok di perusahaan atau pabrik kelapa sawit. Halo, ada yang tahu? Bahan baku utamanya apa ini di pabrik kelapa sawit? Pohon sawitnya nggak sih, Bu? Buahnya ya, buah Oh iya, sawit buah ya. sawitnya. Ya, Iya, ya, benar. ya, tandan buah segar ini ada sudah saya masukkan di sini gambarnya. Jadi bahan baku utama ya kelapa sawit ya, tandan buah segarnya ya. Uh, jadi kalau bahan bakunya itu tidak ada ya atau stoknya kosong, nah bagaimana pabrik tersebut bisa mengolah ya kelapa sawit yang menghasilkan CPO ya gitu ya. Jadi dalam sehari itu bisa ratusan ton ya kalau pabriknya skalanya besar itu ya sehari ya bisa 200-300 ton ya bahkan lebih ya gitu ya kalau perusahaan pabriknya besar. Nah, apabila bahan baku ataupun buah kelapa sawit tersebut kosong stoknya, nah bagaimana bisa mengolah ya? Apa yang mau diolah? Nah, itu ya tergantung dari persediaan ya, stok ya. Stok bahan baku tadi yang akan diolah. Namun tidak hanya ini perusahaan konveksi. Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Nah, dengan begini teman-teman bisa tergambar ya betapa pentingnya ya persediaan ya manajemen perusahaan, manajemen persediaan ya dalam suatu perusahaan. Nah, ya dalam pabrik konveksi ini contoh ya. Nah, tentunya ada beberapa proses di sana ya. Pertama desain ya, kemudian setelah desain kemudian ada pattern, kemudian fabriknya, kemudian ada cutting ya, kemudian sewing menjahit, kemudian checking, kemudian iron setrika, kemudian ada packing dan sebagainya. Ini adalah proses ya di pabrik konveksi. Nah, bahan-bahan yang diperlukan tentunya macam-macam ya kalau di pabrik konveksi ya teman-teman ya. Bahannya apa saja kalau di pabrik konveksi? Bahan bakunya. Ayo sebutkan bahan baku di pabrik konveksi. Mbak Rahayu Kain. nggak sih ya? Biasanya sih Iya, kain iya, sih, Bu. kain. Kain, terus pasti benang. Udah Ya, ini pasti. udah ada gambarnya di Iya, sini. kayak Saya gitu, Bu. masukkan nih. Enggak, teman saya juga termasuk, dia kan buka usaha tuh. Dia, dia tuh awalnya dari iseng. Terus Hmm. akhirnya sama pasangannya, pacarnya dia. Terus dia ini, Bu, bagian kain juga. Jadi sedikit tahu gitu. Dia buka apa sih, bisnis pakaian, jadi dia cari konveksi sendiri, cari desainnya yang dia mau, terus kainnya Dia desain gitu sih, sendiri. Bu. Dia desain sendiri. Desainnya dia cari yang mana yang lagi oke menurut dia dan masuk di kalangan pasar sekarang gitu. Oh.
bagus sekali. Dia apa mereknya? Kalau untuk merek aku lupa deh. Dia masih belum berlabel banget, tapi ada Instagramnya aku agak lupa. Oh, itu pakaian apa kaos ataupun kemeja atau Ja- apa nih? jadi dia ini pakaiannya untuk yang berhijab, tapi dia style anak muda, Bu. Jadi mungkin bukan yang ke syar'i gitu, Bu. Jadi ya anak-anak muda sekarang yang mau model stylish gimana sih, Bu? Yang Oh iya, kadang iya. ada yang ada menurut aku dia masih kelihatan lekukannya tapi masih bisa ya diimbangin gitu lah. Model ABG lah ya bajunya. Iya, iya Dia benar. desain sendiri, jahit sendiri atau jahitnya dia kerjasama dengan pihak ketiga? Dia jahit itu jadi dia ngasih tahu desainnya, dia iniin terus dia cari konveksi sendiri yang mana sesuai dengan jahitannya sesuai dengan yang dia mau. Kalau nggak sesuai itu dia pernah ada yang nggak sesuai akhirnya dia komplain terus dia cari lagi konveksi yang mana yang sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Oh gitu, jadi dia buat desainnya lah ya, terus kerjasama dengan Iya, konveksi untuk menjahit desainnya. Ya, iya. ya langkah bagusnya kalau dia bisa menjahit sendiri ya, belajar menjahit ya, kursus sendiri. Itu lebih baik ya. Gitu ya. Tapi bisa juga sih kerjasama gitu. Dia punya desain, kemudian kerjasama dengan konveksi atau orang yang bisa menjahit gitu ya. Nah, nanti jadi karyawannya bisa cari karyawan ya. Bisa juga seperti itu ya, rekrut karyawan ya, penjahit ya gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, bagus sekali tuh usahanya Mbak, perlu dicontoh. Siapa tahu ada ide nih Mbak, yang pintar-pintar desain nih cewek-cewek ya. Oke, dikembangkan ya kalau punya inovasi bisnis ya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita kembali ke ini persediaan ya. Jadi sangat penting ya manajemen persediaan jadi bahan baku ya ini ya. Nah, jika kita memiliki pabrik konveksi ya, bahan baku utama itu adalah kain. Nah, kalau kainnya stoknya kosong, nah bagaimana bisa beroperasi ataupun proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, gitu ya, memerlukan kain, benang, kancing, ya, jarum jahitnya juga penting ya, jarum jahit. Kalau jarum jahit pada nggak ada patah semua gimana mau jahit ya gitu ya. Nah tentunya tidak bisa berjalan lancar gunting, resleting, kancing dan sebagainya itu termasuk juga bahan baku ya. Nah, ini stok ya, itu sangat penting sekali ya dan perlu diperhatikan. Nah, ini. Nah, biasanya kalau suatu perusahaan itu ada bagian sendiri ya gitu ya. Bagian gudang ya, pergudangan atau stok ya, bagian tersendiri yang dipercaya bahwa jangan sampai stok kosong. Nah, ini ya biasanya ya. Nah, kalau misalnya benangnya saja ya, benangnya stoknya habis. Nah, biasanya kan warna warna kain ya itu juga serasi ya dengan warna benangnya ya gitu ya. Misalnya kainnya biru ya benangnya biru. Nah, kalau kainnya biru benangnya putih nah itu kan eh, mencolok sekali ya gitu ya. Nah, harus serasi biasanya sih ya gitu ya. Saya lihat-lihat di penjahit itu ya kalau kuning ya nanti benangnya kuning, nah, resletingnya kuning. Nah, kalau kainnya kuning resletingnya merah nggak cocok gitu ya. Wah, gimana ini warna-warni. Oh, nah benangnya warnanya beda, resletingnya beda, nanti kancingnya warnanya beda, pelangi ya. Nah gitu ya, nah, teman-teman, nah, sangat penting sekali ya eh, persediaan ya, persediaan ataupun manajemen persediaan ya. Nah ini terlihat sepele ya, cuman gitu aja, nih nggak perlu lah diperhatikan naik gitu kan. Kalau mau berjalan usaha ya berjalan aja ya, tidak seperti itu ya. Kita harus bisa ya mengorganisir ya ataupun mengorganisir secara baik ya gitu ya. Kalau kita ingin usaha ya, jangan sampai ya karena salah satu bahannya itu kosong ya tidak bisa berproduksi ya gitu ya. Jadi harus menunggu misalnya ya jarum jahitnya ini merek tertentu jadi nggak ada di Indonesia harus diimpor misalnya ya karena mesinnya tuh ya impor gitu ternyata di Indonesia tuh stoknya kosong harus menunggu impor misalnya dari Jepang ya
stoknya kosong, nah lama, datangnya lama gitu, seminggu, nah seminggu tidak beroperasi ya, rugi ya gitu perusahaan. Nah itu contoh misalnya gitu, bahan bakunya itu nggak ada di Indonesia, harus impor. Nah itu kan merugikan ya perusahaan ya jika sampai kosong stoknya. Nah ini harus diperhatikan. Biasanya itu ada batas limit ya, misalnya minimal stok di gudang itu misalnya 10, nah 10 piece itu baru pesan ya. Jangan sampai stok di gudang itu kosong baru bilang, wah nggak ada baru pesen gitu ya. Nanti, nah kalau terjadi apa-apa, misalnya kalau jarum tadi ya, jarum jahitnya patah pada patah, nah nanti gimana ya? Nggak bisa eh, bekerja ya, tidak bisa beroperasi di hari itu. Biasanya ada stok minimal ya. Kalau benang itu stok minimal misalnya 5 gitu ya. Ataupun kalau kain stok minimal ya berapa kilo atau berapa gulung. Nah, gitu nanti kalau sudah stoknya minimal ya cepat-cepat pesan gitu. Jangan sampai kosong. Kosong sama sekali baru pesan. Nah, itu ya. Jadi manajemen persediaannya tidak bagus. Nah, itu ya diperhatikan ya. Dan kemudian bahan bakar. Nah, bahan bakar itu harus diperhatikan juga ya jika menggunakan genset gitu ya. Ataupun jika menggunakan listrik. Nah, itu juga diperhatikan. Nanti kalau listriknya padam, menggunakan energi cadangan, misalnya genset, nah itu gensetnya harus dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu secara berkala gitu ya. Jangan sampai pada waktu trouble ataupun listriknya padam, gensetnya itu tidak bisa nyala gitu ya sebagai energi cadangan. Nah, gitu harus pemeliharaannya harus rutin. Nah, ganti oli, ganti spare part ya, filter filter udara, filter oli itu harus diganti ya secara rutin. Nah, gitu ya. Dan BBM-nya atau bahan bakarnya itu harus stok ya, disediakan stoknya, jangan sampai stoknya habis. Nah, itu ya. Jadi semuanya saling terkait ya, terkait dengan persediaan ya teman-teman, tidak hanya bahan baku utama saja, namun bahan baku penunjang juga harus diperhatikan. Nah, ya. Kemudian, nah, untuk berikutnya ini terkait dengan makanan nih, ya. Ini contoh ya. Nah, misalnya ya suatu perusahaan itu dia memproduksi nugget. Nah, ini nugget jamur merang misalnya contoh. Kemudian pembuatan bakso daging ya, substitusi jamur merang ini bakso daging jamur merang ini inovasi misalnya nugget dari jamur merang ini contoh ya. Nah, bahan baku utamanya apa? Nah, bahan baku utamanya itu jamur, jamurnya itu gitu ya, jamur merang. Nah, ini ya. Kemudian misalnya dicampur ayam, misalnya ataupun daging. Nah, itu ya. Nah, ini bahan baku dasarnya ataupun utama ini harus tetap ada gitu ya, jangan sampai kosong. Nah, nanti kalau kosong ya itu tadi akan sangat mengganggu ya proses produksi atau pembuatan nugget tersebut. Nah, ini ya biasanya ada perusahaan-perusahaan makanan yang mengelola nugget, sosis, bakso gitu ya, yang berskala besar, kemudian di packing ya, masuk ke jenis makanan itu frozen ya, frozen food biasanya. Nah, itu ya. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Jadi tidak hanya bahan baku utama ya seperti bumbu-bumbunya. Nah, itu ya. Di sini ya macam-macam nih ya. Ada bumbu adonannya ya, tepung dan sebagainya. Nah, itu juga bahan-bahan ya pendukung ya. Selain bahan utama tadi jamur ya, daging ataupun ayam, daging sapi maupun daging ayam. Nah, ada bahan-bahan pendukung. Nah, itu juga harus ada ya. Karena jika salah satu bahan itu tidak ada, mungkin akan mempengaruhi kualitas rasa ya, kualitas rasa dari nugget ya ataupun bakso tersebut ya. Nah, ini ya terkait dengan makanan ya teman-teman. Oke, nah ini juga lumpia contohnya ya, lumpia Semarang ya. Memiliki toko nih ya, lumpia Semarang. Nah, bahan baku utamanya apa teman-teman kalau lumpia Semarang? Ini contoh makanan ya. Bisa ya Rebung, Bu. contoh. Ya, saya kasih contoh berbagai macam agar teman-teman tuh lebih paham gitu bahwa persediaan itu tidak hanya diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun UMKM ya kuliner juga harus memperhatikan bahan bakunya. Nah, ya kalau lumpia ini bahan bakunya ya selain
kulit lumpia tadi, ini juga isinya itu rebung bahan bakunya, walaupun saya nggak begitu suka ya rebung karena aromanya gitu ya. Kalau dibuat buat lumpia saya nggak begitu suka, tapi kalau di sayur santan aku suka. Nah itu. Namun kalau makanan itu kembali ke selera ya. Misalnya saya nggak suka nih gitu ya. Uh, rebung lumpia rasa rebung, tapi Mbak Rahayu, Mbak Sarah suka. Nah ini kalau kalau makanan itu kembali ke selera gitu ya, jadi nggak bisa sama ini. Oh kamu nggak suka sih, kan rasanya enak ya, enak bagimu tapi bagiku nggak enak, nggak suka karena nggak suka ini itu yang bisa maksa kalau makanan gitu ya. Nah, seperti ada beberapa orang itu nggak suka daging kambing, tuh, nggak suka daging kambing kalau baunya aja pusing. Nah, gitu. Ada juga yang nggak suka durian. Kok kamu nggak suka sih durian tuh kan enak? Ini aku nggak suka baunya tuh pusing. Kalau udah kecium bau durian, nah gitu. Sebagian orang seneng banget gitu ya makan durian. Nah, ini kalau makanan itu kembali ke selera sih ya, gitu. Kita tidak bisa memaksa. Nah, gitu. Siapa di sini yang nggak suka durian? Mbak Sarah, Mbak Rahayu, Mbak Cynthia, Mbak Uci, Mbak Tasya, Mbak Siti, Mbak Dwi. Saya nggak suka, enak Bu. Siapa? Siapa? Saya Uci, suka. Uci. Mbak Uci? Nggak suka. Nggak suka? Kenapa nggak suka durian? Baunya bikin pusing. Nah, itu ya sebagian orang baunya bikin pusing, padahal enak loh. Kadang-kadang saya juga padahal enak loh ya gitu ya. Durian saya juga suka. Nah, saya tuh suka, anak saya suka gitu ya. Tapi ada sebagian orang nggak suka. Nah, gitu ya. Jadi kalau makanan itu kembali ke selera gitu ya. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Nah, itu kembali ke selera kalau makanan ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Namun kalau kita sebagai penjual, nah selera seperti saya katakan kemarin ya minggu lalu ya, selera itu kita ngikuti pelanggan kita, bukan selera kita. Nah, karena kita menjual barang itu tujuannya adalah untuk konsumen ya. Ya, misalnya ya. Misalnya kita jual es nih, es cendol. Nah, es cendol. Nah, ada pelanggan kita itu yang suka durian. Nah, saya suka es cendol rasa durian. Ya. Jadi senang banget kalau ada itu langsung beli banyak gitu ya. Keluarga saya semuanya suka. Nah, misalnya Mbak Uci, aku nggak suka durian gitu, pusing, nggak usah jualan itu. Tapi pelanggannya suka, nah gitu ya. Mayoritas suka kalau kita jual es cendol durian ya. Ya udah kita jualan cendol durian walaupun nanti pakai masker kan nggak suka baunya nah gitu ya karena kalau kita dagang itu ya orientasinya itu pelanggan ya bukan kita ya pelanggan kita maunya apa mereka sukanya apa nah gitu ya teman-teman ya misalnya kita nggak suka pedes nih aku tuh nggak suka pedes satu cabai pun nggak suka ada yang seperti itu ya anak saya juga nggak suka pedesnya satu cabai pun nggak mau kalau ngulek sambel itu ya misalnya bekas cobeknya itu suruh suruh nyuci cuci dulu nggak mau nanti bau pedes udah dicuci cuci lagi gitu ya kalau apa itu karena nggak suka cabai ya paling bawang putih bawang merah aja cabenya nggak mau sama tomat gitu ya nah itu ya selera kembali ke selera nah kalau jualan itu orientasinya ke pelanggan pelanggan kita suka apa nah gitu kita berusaha untuk menyediakan ya apa yang diinginkan oleh pelanggan ya nah, jadi orientasinya bukan kita ya kalau orientasinya kita nanti yang beli siapa ya kita sendiri mau saya begitu ya kan untuk pelanggan ya kita jualan ya gitu ya biar dibeli oleh konsumen ya gitu ya oke untuk berikutnya pengertian manajemen nah tadi adalah sudah kita bahas nih terkait dengan persediaan ya gitu ya bagaimana sih pentingnya persediaan ya untuk proses produksi ya baik pabrik skala untuk skala besar menengah maupun skala kecil bahkan UMKM ya untuk usaha kuliner juga dan kita perlu perhatikan ya terkait dengan persediaan bahan baku. Nah, untuk berikutnya kita mulai masuk ke materi ini ya manajemen persediaan. Nah, kita akan pelajari pengertian manajemen. Nah, ini sudah sering nih pengertian manajemen teman-teman ya. Ya, kita ulas sebentar nih terkait dengan pengertian manajemen. Ya, seperti biasa gantian ini membacakan Mbak Tasya, bisa minta tolong dibacakan? Iya Bu. Pengertian manajemen. George Arteri
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan atau planning, menetapkan tujuan, menentukan strategi, dan merancang rencana untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing, membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mendesain proses kerja untuk mencapai tujuan. 3. Mengkoordinasikan dan coordinating, menyatukan upaya semua individu dan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Pengarahan atau leading, memberikan motivasi, mengarah, dan memandu individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. 5. Pengawasan atau controlling, merantau, mengevaluasi, dan mengoreksi kinerja organisasi guna memastikan bahwa tujuan-tujuan telah tercapai. Ya, oke, terima kasih Mbak Tasya sudah dibacakan ya. Teman-teman tentunya sudah nggak asing lagi dong apa definisi manajemen. Nah, sering diulang-ulang nih ya. Ya, manajemen ya proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi ya, agar visi misi suatu organisasi tersebut dapat tercapai. Ya, kadang-kadang teman-teman sering mendengar nih, kalau ada masalah di suatu perusahaan atau ada kendala gitu dalam suatu usaha. Kadang-kadang ada yang waktu gini, manajemennya nggak bagus nih. Jadi seperti ini, penggajiannya nggak jelas, gitu ya. Uang lembur nggak jelas, dibayar apa enggak ini, gitu ya. Hak cuti juga nggak jelas, nih manajemennya nggak bagus nih. Sebetulnya apa sih mas manajemen? Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi bagaimana ya suatu usaha ya, suatu proses manajemen ya. Nah, di dalamnya itu terdapat perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan. Nah, di sini dari poin-poin ini mungkin terdapat hal-hal yang tidak dikelola dengan baik. Nah, sehingga jika ada masalah, ada kendala, ya kita kadang-kadang melotot ini manajemennya nggak bagus nih, pengelolaannya nggak bagus nih, perencanaannya, pengorganisasiannya ya, pengarahan pengawasannya. Nah, ini di sini ya adalah definisi dari manajemen. Nah, ini ya. Jadi proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Makanya teman-teman ini banyak sekali ya manajemen ya. Manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional ya, manajemen persediaan seperti yang kita pelajari ya, manajemen operasi. Nah, ini kenapa sih memakai kata manajemennya itu tadi ya? Di dalamnya ada proses ini ya, manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, pengawasan. Nah, kalau manajemen persediaan di dalamnya itu ada proses perencanaan ya, bagaimana merencanakan agar persediaan itu tetap tersedia ya, stoknya tetap tersedia, jangan sampai habis. Bagaimana perencanaannya? Misalnya stoknya jika sudah limit ya, limit sudah tinggal sedikit gitu ya, jangan sampai kosong sekali, itu sudah mulai pesan ya, open PO lagi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu memberikan batas stok minimal. Stok minimal di gudang itu misalnya tadi ya, untuk benang itu 10 ya, gitu ya. 10 gulung misalnya, contoh ya, 10 gulung benang. Nah, itu adalah stok minimal di gudang. Nah, jika sudah sampai stok minimal gitu ya, nah itu harus segera pesan lagi. Nah, jangan sampai habis. Nah, gitu. Kenapa harus pesan lagi? Nah, suatu saat nanti dibutuhkan ya 10 ini kan diambil nih untuk proses produksi. Nah, sembari menunggu ya barang yang pesanan itu datang, ini stok di gudang masih ada gitu. Sehingga proses produksi tidak sampai terhenti. Nah, itu ya. Dibutuhkan perencanaan di dalamnya, perorganisasian. Nah, ini juga pentingnya. Siapa yang memegang stok, ya? Siapa yang mengadministrasikan stok? Siapa nanti yang akan pesan
barang, siapa yang akan mendistribusikan. Nah, itu juga penting sekali di dalam proses ya, dan sebagainya. Pengawasan juga penting ya, teman-teman ya. Nah, jangan sampai stok di gudang atau di bahan-bahan persediaan itu sampai kita kehilangan ya. Biasanya ada barang di gudang itu ya, jika kita pengawasannya kurang ya, bisa terjadi ini kehilangan nih stoknya. Ini kemana stoknya? Kemarin masih 10 kok tiba-tiba tinggal 5. Nah, dipakai di bagian mana? Nah, gitu. Siapa yang mengambil? Biasanya kan kalau kita di gudang tuh ada surat permintaan barang. Nah, siapa yang mengambil? Nah, untuk bagian mana? Untuk produksi apa? Nah, itu ya harus jelas. Nah, itu harus ada pengawasan. Biasanya ada stock of name ya teman-teman ya. Setiap bulan sekali ya biasanya di stok tuh ya. Stoknya tinggal berapa. Nah, kemudian digunakan berapa, keluar berapa, masuk berapa, nah, tinggal stoknya berapa. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman terkait manajemen persediaan dalam persediaan gitu ya. Jadi manajemen itu sangat luas ya teman-teman ya. Manajemen apa ini? Nah, kita ingin membahas tentang apa? Manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, nah manajemen persediaan, manajemen waktu. Nah, ini adalah di dalamnya itu ada beberapa proses. Nah, proses tersebut harus dijalankan dengan baik agar pengelolaan manajemen itu berjalan lancar ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya pengertian persediaan. Nah, ini ya. Apa sih yang dimaksud persediaan? Nah, kenapa persediaan itu penting? Ya, apa saja di dalamnya yang termasuk dengan persediaan? Oke, gantian ya bacain Mbak Uci. Halo Mbak Uci. Ya, oke. Iya. Pengertian persediaan. Persediaan adalah kumpulan barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan produksi, layanan, atau penjualan di masa depan. Persediaan dapat terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada persediaan bahan baku, yaitu barang atau bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in progress, yaitu barang yang sedang dalam tahap produksi tetapi belum selesai. Yang ketiga ada persediaan barang jadi, yaitu produk yang sudah selesai dan siap dijual kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada persediaan barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk pemeliharaan atau perbaikan fasilitas dan peralatan. Oke, terima kasih Mbak Uci. Jadi sudah jelas ya yang dibacakan Mbak Uci ya. Persediaan ini artinya di sini adalah kumpulan barang ya atau bahan yang dimiliki suatu entitas untuk memenuhi kebutuhan produksi, layanan atau penjualan di masa depan. Persediaan ya. Ya, terdiri dari bahan baku, ya persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan persediaan barang modal ya. Oke, teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di modul ya yang sudah saya share ya. Kemudian apa sih yang dimaksud pengertian manajemen persediaan? Nah, manajemen persediaan ini adalah disiplin ilmu dan praktik bisnis yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian persediaan barang atau bahan ya dalam suatu organisasi. Nah, ini ya teman-teman ya, ada di dalamnya ada perencanaan. Bagaimana merencanakan agar persediaan atau stok di gudang itu tetap ada, jangan sampai habis. Kemudian bagaimana cara mengelolanya ya. Jika ada yang ingin mengambil barang ya atau meminta barang di gudang ya, nah itu harus dikelola dengan baik ya. Siapa yang meminta, persetujuan atasan atau pimpinan, nah gitu. Kemudian pembukuan stok barang di gudang itu harus dilakukan dengan baik ya, dikelola dengan baik. Dan kemudian pengendalian persediaan, bagaimana pengendaliannya? Nah, kita harus cross check nih, sesuai dengan kebutuhan nggak barang-barang atau bahan-bahan yang diminta tadi ya. Kita harus ada simulasi, istilahnya ada penelitian nih ya. Misalnya bahan tadi ya, bahan kulit lumpia tadi ya, satu kulit lumpia tadi ya. Nah, itu dalam pembuatan lumpia tadi ya, itu memerlukan bahan apa ya? Misalnya satu buah lumpia tadi ya, bahannya ada rebung. Nah, rebungnya itu berapa gram?
Nah, gitu ya. Kemudian tepungnya berapa gram? Nah, itu harus kita bisa menghitungnya, mengkalkulasinya, sehingga nilai sekian bahan yang dikeluarkan nanti outputnya sekian. Nah, itu harus bisa memprediksi ya. Jangan sampai nanti tidak ada pengendalian ya. Jadi bocor ke sana kemari ya, tidak bisa efektif dan efisien ya dalam proses produksi gitu ya. Yang seharusnya itu satu buah lumpia itu hanya membutuhkan misalnya 5 gram rebung. Nah, karena dia boros sekali sampai isi 10 gram ataupun 20 gram gitu. Nah, itu kan nanti pengaruh juga ya ke output ya. Jadi outputnya nanti harusnya satu hari itu bisa menghasilkan misalnya ya 1.000 buah lumpia. Nah, karena karyawannya itu tidak sesuai dengan SOP, harusnya hanya sekian gram ya, 5 gram atau 10 gram, dia sampai banyak 20 gram isinya ya, nanti jadi kurang ya. Bahannya jadi kurang, tidak jadi 1.000 ya, malah jadi hanya separuh ya 500, nah itu kan rugi. Nah ini contoh mudahnya saja. Nah ya, jadi ada pengendalian persediaan barang juga ya, nanti kita bisa mengetahui nih jika barang bahan baku sekian dikeluarkan nanti outputnya sekian. Nah itu ya harus ada pengendalian juga, jangan sampai boros ya gitu bahan baku yang digunakan. Nah harus sesuai dengan takaran ataupun ya ukurannya itu pas ya, jangan sampai lebih ataupun kurang ya. Kalau kurang nanti kualitasnya juga tidak bagus ya teman-teman ya. Kalau satu produk ya kurang gitu, nanti kualitasnya nggak bagus, konsumen nanti nggak puas. Nah gitu. Kalau kelebihan juga nanti perusahaan rugi. Nah itu bagaimana caranya ya, kita sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar. Nah standarnya berapa? Nah itu ya teman-teman, ini harus ada tim ya gitu yang bisa menilai ya ataupun bisa mengendalikan persediaan barang ya, sehingga barang yang dikeluarkan ya ataupun input ya harus sesuai dengan outputnya. Nah itu ya sesuai dengan prediksi, jangan sampai meleset nanti ya perusahaan rugi. Nah itu ya teman-teman. Nah itu adalah pengertian manajemen persediaan. Nah bagaimana proses tadi ya merencanakan, mengelola dan mengendalikan ya persediaan barang. Nah ini ya, ini dalam skup manajemen persediaan ya. Kemudian aspek manajemen persediaan, nih ya, ada beberapa aspek di sini ya. Ada perencanaan persediaan, nah seperti yang saya bicarakan tadi ya di depan ya. Kemudian pengadaan dan penerimaan. Nah setelah itu ada penyimpanan dan pemeliharaan persediaan. Nah ini ya, kalau persediaan itu bagaimana sih agar bahan-bahan yang disimpan di gudang itu tidak sampai rusak gitu ya. Apakah disimpan di lemari ya ataupun lemari pendingin, misalnya bahan-bahan yang digunakan itu misalnya untuk bahan makanan ya, daging gitu ya, ataupun sosis atau ayam misalnya, daging sapi, daging ayamnya itu bagaimana agar tidak rusak pada saat disimpan ya. Kita beli ada lemari pendingin ya, disediakan lemari pendingin sehingga bahan-bahan yang disimpan itu, bahan baku yang disimpan itu tidak sampai rusak. Nah itu ya. Kemudian untuk sayur-sayuran misalnya untuk restoran gitu ya, agar tidak rusak gitu ya, sayurnya tidak cepat busuk ya, ditaruh di kulkas ya, kita sediakan kulkas. Nah itu dan sebagainya ya. Kemudian pengendalian persediaan, kemudian penghapusan persediaan. Nah ini untuk persediaan misalnya ya. Untuk bahan-bahan ya, misalnya bahan-bahan itu sudah expired gitu ya. Nah, itu bagaimana cara penghapusan persediaan? Nah, ya. Ini juga terkait dengan itu tadi ya, perencanaan persediaan. Jadi dalam pembelian ya, pembelian stok itu harus disesuaikan dengan proses produksi. Perkiraan proses produksinya itu berapa ya. Misalnya 1 bulan ini akan memproduksi 100.000 ya unit ya, misalnya 100.000. Ataupun kalau makanan ya, makanan misalnya 100 kotak misalnya ya, dalam sehari ya memproduksi 100 kotak bahan misalnya kue gitu ya, 100 kotak kue gitu ya. Nah kita harus merencanakan persediaan bahan baku ya, misalnya tepung, kemudian telurnya, kemudian blue band dan sebagainya itu sesuai ya, sesuai dengan
proyeksi tadi ya yang akan kita buat tadi, misalnya sehari 100 kotak. Nah, tinggal kalikan sebulan berapa. Nah, jangan sampai itu persediaannya terlalu banyak ya di gudang ya. Nanti expired, kalau telur juga telurnya busuk. Nah, itu ya. Nanti di akhir di sini akan ada penghapusan persediaan ya. Jika barang-barang tersebut expired, tentunya rugi ya perusahaan ya, tentu ya. Kalau expired kan jadi bisa dipakai ya gitu ya. Rugi ada sayuran yang busuk misalnya ya, gitu, atau telur yang busuk, bahan-bahan yang sudah nggak layak pakai, nanti ada penghapusan persediaan. Ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu ada berita acara ya, berita acara pemusnahan barang gitu ya, yang expired gitu ya, sudah tidak layak pakai, itu ada berita acaranya biasanya ya. Misalkan kalau telur contohnya sekian butir telur rusak ya, sehingga dihapuskan. Nah, gitu. Nah, ini tujuannya agar stok di gudang tadi klop ya gitu. Jangan sampai nanti setelah di stok off-name, nah ini nggak ada permintaan. Kok nggak ada? Ini kemana? Orang sudah expired ya saya buang ya. Tidak seperti itu ya. Kalau perusahaan itu harus profesional ya. Ada berita acaranya, penghapusan barang gitu ya. Ataupun pemusnahan stok ya, yang barang-barang expired ya. Kalau di rumah sakit ya obat-obat yang sudah expired ya tidak dibuang begitu saja, namun ada berita acaranya ya, tanda tangan pimpinan, tanda tangan kepala gudang gitu ya, kemudian ada foto tanda bukti pemusnahan. Nah itu ya, jadi tidak langsung dibuang saja ya. Ya kecuali kalau perusahaan-perusahaan, misalnya kalau usaha kecil UMKM gitu, punya sendiri gitu ya, nggak harus pakai seperti itu resmi gitu. Ini perusahaan besar nih contohnya ya, kita harus pakai berita acara ya, gitu ya. Kecuali ya itu tadi cuma UMKM, usaha-usaha sendiri, usaha kuliner pakai begitu ya, nggak usah ya, nggak terlalu, nggak sampai ke sana, nggak seribet itu ya gitu ya. Nah tujuannya apa? Ini tujuannya adalah agar tertib administrasi dan kita perusahaan tersebut mengetahui nih, jadi kemana ya, barang ini nggak ada kemana gitu ya. Untuk menghitung juga nanti ya output. Nah, inputnya sekian gitu, outputnya kok cuma sekian, kemana? Sedangkan di gudang barangnya nggak ada. Oh ini loh barangnya ada yang rusak, ada yang expired. Nah itu ada berita acaranya jelas ya. Jadi pada saat audit itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini tujuannya ya untuk perusahaan besar gitu ya. Kalau usaha kecil ya nggak sampai segitu ya teman-teman ya. Nah, oke, tujuan manajemen persediaan nih ada beberapa tujuannya ya. Kenapa sih manajemen persediaan itu penting sekali ya dan harus ada. Nah, ini tujuannya untuk mengoptimalisasi ketersediaannya. Ini ketersediaan stok ya atau barang gitu ya. Jangan sampai habis di gudang ya. Nanti kalau stoknya habis ataupun kosong nanti akan mengganggu proses produksi ya. Kemudian meminimalkan biaya penyimpanan. Nah, ini ya. Jadi biaya penyimpanan itu diminimalkan biaya penyimpanan. Nah, ini ya. Ya, itu contohnya misalnya itu tadi ya, jika barang-barangnya itu dalam bentuk misalnya tadi ya cepat basi ya, misalnya memerlukan lemari pendingin. Nah itu ya, stoknya jangan banyak-banyak ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan saja ya biaya pendingin. Nanti kalau kita nyetok banyak kan membutuhkan lemari pendingin yang banyak. Nah itu kan kosnya juga ya membeli banyak ya, sesuai kebutuhan saja gitu ya. Yaitu dengan asumsi itu tadi minimal stok gitu ya. Misalnya kalau usaha restoran misalnya, minimal stok ayam di freezernya itu berapa gitu. Misalnya 10. Nah, 10 ekor. Nah, gitu ya. Ya, kita berupaya itu aja gitu ya, menyetok yang sesuai kebutuhan saja. Nah, jangan sampai banyak ya, terlalu banyak ya. Nanti biaya penyimpanannya juga mahal ya, listriknya ya. Kalau lemari pendingin memiliki banyak kan listriknya juga berapa ya, membutuhkan biaya juga, kita beli lemari pendingin berapa unit. Nah gitu ya, jadi ini kita perlu juga strategi dalam manajemen persediaan. Nah gitu, kemudian maksimalkan pelayanan pelanggan. Nah ini ya, nah jangan sampai pelanggan itu kecewa stoknya kosong gitu ya. Misalnya kita memiliki toko gitu ya, ataupun di distributor kita gitu ya, jangan sampai stoknya kosong ya. Kalau stok kosong kan pelanggan kecewa ya. Oke, untuk berikutnya klasifikasi persediaan. Nah, ini ada beberapa klasifikasi persediaan.
Mbak Cynthia Clara bisa minta tolong dibacakan. Boleh Bu, klasifikasi persediaan. Satu, berdasarkan jenis barang. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials. Itu adalah barang atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Kedua ada barang dalam proses atau work in progress. Itu yaitu barang yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai. Yang ketiga ada barang jadi atau finished goods. Itu adalah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Yang keempat itu adalah barang modal atau MRO, maintenance, repair, and operating supplies. Itu barang yang digunakan dalam pemeliharaan, perbaikan, atau operasional sehari-hari. Ya, oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ini adalah klasifikasi persediaan berdasarkan jenis barang ya. Nanti ada juga nih di berikutnya ya. Klasifikasi persediaan berdasarkan tingkat pentingnya atau ABC analisis. Nah, ini siapa yang belum baca? Mbak Rahayu, minta tolong dibacakan. Klasifikasi persediaan berdasarkan tingkat pentingnya ABC analisis. Yang pertama itu ada kelas A atau high value, barang dengan nilai tinggi. Bentar. Barang dengan nilai tinggi tetapi jumlahnya relatif rendah membutuhkan pemantauan dan pengendalian yang ketat. Yang kedua, kelas B, moderate value, di mana barang dengan nilai dan jumlahnya sedang memerlukan perhatian moderat dalam pengelolaan persediaan. Yang ketiga, kelas C, low value, barang dengan nilai rendah tetapi jumlahnya tinggi memerlukan pengelolaan yang lebih longgar. Ya, oke, terima kasih Mbak Rahayu dibacakan ya. Nah, ini yang klasifikasi persediaan berdasarkan tingkat pentingnya, ini teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman dalam klasifikasi ya, menyimpan barang ataupun persediaan ya. Nah, biasanya itu barang-barang yang untuk produksi, contohnya misalnya jam tangan Rolex contohnya ya, perusahaan tersebut memproduksi jam tangan Rolex ya. Biasanya di situ kan ada berliannya ya, ada yang seperti itu ya, ada berlian, ada lapis emas contohnya, jam tangan yang harganya mahal sampai miliaran, 1 miliaran. Ada juga tas gitu ya, harganya sampai miliaran ada juga kan ya teman-teman ya. Biasanya barang-barang persediaan untuk memproduksi itu ya, biasanya ya tadi ada berlian, kemudian ada lapis emasnya. Nah, ini kelas A, ini ya nilainya tinggi ya, jumlahnya relatif rendah ya, membutuhkan pemantauan atau pengendalian yang ketat. Nah, ini juga harus super ekstra ya dalam penyimpanannya di gudang ya teman-teman ya, jangan sampai ya lolos pengawasan ya sehingga kita kehilangan. Nah itu ya nilainya kan tinggi sekali ini ya teman-teman ya, barang-barang semuanya high class ya, mahal ya, bahan-bahan bakunya mahal ya, seperti juga tas kulit yang branded ya, tasnya kan kulitnya asli, ini barangnya mahal ya. Nah untuk berikutnya ini berdasarkan siklus ya hidup produk. Nah ini ada produk baru ya, kemudian ada produk berkembang, produk matang, dan produk menurun. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya di modul ya. Kemudian berdasarkan waktu penyimpanan. Nah, ini juga diklasifikasikan persediaan langsung ya, direct inventory, yani barang-barang yang langsung terlibat dalam proses produksi atau penjualan. Kemudian persediaan tidak langsung, indirect inventory, ini barang-barang tidak langsung terlibat dalam proses produksi atau penjualan ya, seperti barang modal atau suku cadang yang disimpan untuk keperluan pemeliharaan. Nah, ini ya. Oke, next. Kemudian ada berdasarkan sumber pengadaan. Ini ada persediaan primer. Ini adalah barang yang diperoleh langsung dari pemasok utama, ya. Kemudian ada persediaan sekunder. Ini barang yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber alternatif lainnya. Nah, ini ya. Kemudian ada juga berdasarkan fungsi dan penggunaan. Nah, ini ada persediaan operasional. Ini barang yang digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Kemudian ada persediaan keselamatan safety stock. Ini merupakan persediaan cadangan yang dijaga untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan atau pasokan. Kemudian persediaan musiman, ini adalah persediaan yang disiapkan untuk mengatasi fluktuasi musiman ya dalam permintaan ya. Oke. Nah, kemudian biaya-biaya persediaan. Ya, ini ada beberapa biaya-biaya persediaan. Yang belum baca siapa? Ini ada Mbak Dwi Yuliana. Selamat bergabung Mbak Dwi.
Ya, Bu. Kemarin kemana? Saya cari-cari. Oh ya, Iya. ada tuh. Anaknya sakit apa Iya, ya? anak saya, Bu. Anak saya sakit. Oh, sekarang udah baikan. Udah baikan, syukur. Ya, udah alhamdulillah. Ya. Nah, ini minta tolong dibacakan. Oh, baik, Bu. Siap, Bu. Biaya-biaya persediaan. 1. Biaya pembelian, cost of goods purchase. Biaya ini mencakup harga pembelian barang atau bahan yang akan disimpan sebagai persediaan. 2. Biaya pemesanan, ordering cost. Biaya yang timbul saat memesan atau mengajukan pesanan untuk barang atau bahan tambahan. Ini termasuk biaya administrasi, pemrosesan pesanan, dan biaya pengiriman. Ketiga, biaya penyimpanan, holding or carrying cost. Biaya yang timbul akibat penyimpanan persediaan. Ini mencakup biaya gudang, asuransi persediaan, keamanan, dan biaya penyusutan atau kerusakan barang. Keempat, biaya kekurangan stok, stock out cost. Biaya yang timbul jika persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini mencakup kehilangan penjualan, penurunan kepuasan pelanggan, dan potensi kehilangan pelanggan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dwi Yuliana sudah dibacakan. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah merupakan biaya-biaya persediaan. Jadi ada biaya pembelian, ini jelas ya, biaya pembelian ya. Jadi kalau kita ingin membeli suatu barang, nah kita harus bayar. Nah, itu berapa ya biayanya, biaya pembelian ya. Biaya bahan baku ataupun bahan penunjang. Ya. Jadi tidak hanya bahan baku utama ya, juga penunjangnya ya. Misalnya seperti saya contohkan tadi di depan ya. Misalnya kita ingin memproduksi tadi ya, membuat lumpia tadi ya. Nah, lumpia tadi bahannya kan, bahan utamanya itu ada rebung, kemudian ada kulit lumpia, nah kemudian bumbunya. Nah, selain itu juga ada bahan penunjang ya, seperti LPG ya, gas LPG gitu ya, minyak goreng. Nah, gitu ya. Nah, kalau tidak ada bahan bakarnya ya bagaimana kita mau memasak lumpia tadi? Nah, itu jadi selain bahan utama juga ada bahan penunjang. Nah, ya. Kemudian biaya pemesanan. Nah, ini ya. Memesan ini tentunya ada biaya ya. Biaya pemesanan ya, termasuk biaya administrasi, pemrosesan pesanan, biaya pengiriman. Nah, ini ya biaya pemesanan ya. Kemudian biaya penyimpanan. Nah, ini penyimpanan di gudang. Nah, biasanya ini juga kalau perusahaan-perusahaan besar ya, mereka itu biasanya di gudangnya itu tidak cukup. Nah, itu terkadang perlu menyewa ya, menyewa gudang gitu ya, dengan pihak ketiga gitu, sewa gudang. Ya. Jadi ada juga yang menyimpan di gudangnya sendiri ya, namun terkadang itu kan tidak cukup ya, tidak cukup ternyata di gudangnya nggak muat. Nah, kita sewa dulu gitu ya, sewa di gudang pihak ketiga. Nah, itu kan kita harus bayar ya biaya penyimpanannya. Nah, kemudian untuk biaya penyimpanan yang barang-barang kategori tadi yang nilainya tinggi, kategori A, B, C, nah itu kan memerlukan asuransi ya teman-teman ya, gitu ya. Jika tidak, misalnya jika terjadi misalnya ya, terjadi apa-apa itu kita ada asuransi ya, karena barang-barang tersebut nilainya tinggi ya kan gitu ya. Misalnya ada kecurian gitu ya, ataupun bencana alam. Nah gitu ya, kalau kita sudah mengasuransikan barang-barang kita tadi yang di gudang, nah tentunya ada pihak ketiga yang akan mengklaim misalnya mengganti rugi atas kerugian yang kita hadapi itu tersebut ya. Nah itu ya, jadi ada barang-barang memang yang diasuransikan gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya. Kemudian biaya kekurangan stok. Nah ini ya, biaya yang timbul jika persediaan tidak mencukupi ya, ini untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah ini ya, mencakup kehilangan penjualan, penurunan kepuasan pelanggan, dan potensi kehilangan pelanggan hitungnya ya. Ini ada juga biaya kadaluarsa atau ketinggalan model, biaya pemeliharaan kualitas, biaya kekurangan ruang, biaya pemrosesan. Nanti teman-teman bisa baca ya. Nah nanti kita akan langsung cara menghitungnya seperti apa nih, biaya pengambilan atau pengeluaran barang, biaya kesulitan, biaya administrasi, nanti teman-teman bisa baca ya. Nah, kita langsung di sini ya teman-teman, langsung belajar bagaimana sih caranya ya untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan ya gitu ya, atau economic order quantity ya ini ya. Jadi kita menggunakan model ya,
model economic order quantity ya teman-teman ya. Ya. Kenapa sih teman-teman harus belajar seperti ini gitu ya? Kita harus belajar bagaimana menghitung stok gitu ya. Agar stok itu cukup ya, kita harus belajar menghitung sumber daya manusia ya. Berapa sih sumber daya manusia yang diperlukan untuk memproses ataupun mengolah suatu produksi barang baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian kita harus bagaimana sih menghitung ya optimal stok atau jumlah stok ya. Untuk persediaan proses produksi ya, ini ya teman-teman dibekali berbagai macam ilmu ya, ini jadi diharapkan nanti kalau teman-teman lulus ya itu sudah siap ya menjadi pengusaha sukses. Itu harapannya ya, lulusan administrasi bisnis IPM ASMI itu kalau lulus nanti siap ya, siap untuk membuka usaha sendiri ya, sudah bisa mandiri, sudah dibekali beberapa ilmu ya, teman-teman sudah siap ya gitu ya untuk menjadi pengusaha ya sukses ya, itu harapannya ya gitu, amin gitu ya. Jadi ilmunya sudah cukup gitu ya kalau lulus ya sarjana administrasi bisnis, apa sih yang didapatkan, ilmu apa sih yang didapatkan ini ya, itu teman-teman. Makanya kenapa harus belajar ini, belajar itu, nah itu ya teman-teman nanti siap ya, begitu lulus teman-teman sudah siap memasuki dunia kerja. Nah ini ya, ini jangan bosan ya teman-teman belajar. Semangat ya ini ya. Oke, untuk manajemen persediaan ada beberapa model ya teman-teman ya. Untuk minggu ini kita belajar model economic order quantity ya. Nah, ini merupakan suatu metode ya dalam manajemen persediaan yang dirancang untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan ya agar biaya total persediaan itu minimal gitu ya. Jadi berapa sih optimal yang harus dipesan ya, ataupun stok ya, persediaan itu harus ada gitu ya. Jangan sampai stok itu kosong ataupun bahkan berlebihan. Nah ini ya, jadi ada rumusnya teman-teman menghitungnya ya. Nah ini rumus model economic order quantity ya, ini ya. Ini rumusnya ya gitu ya. Untuk D ini ada demand ya, adalah jumlah permintaan. Ini jumlah permintaan dalam unit ya. Kemudian S ini adalah biaya pemesanan per pesanan. Kemudian H ini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, ini ya. Ini rumusnya ya teman-teman ya. Ini ya. Ini T akar pangkat 2DS dibagi H. Nah, ini ya. Rumus model economic order quantity ini ya. Ini ada contoh-contohnya teman-teman ya. Ini contohnya ya, langsung ke contohnya saja ya teman-teman biar mudah ya. Nah, biar teman-teman lebih tergambar seperti apa penerapannya. Nah, ini contohnya ya. Perusahaan ABC memiliki permintaan tahunan sebanyak 5.000 unit barang. Jadi, biaya pemesanan per pesanan adalah ini 100.000. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis biaya tadi di depan ya. Teorinya ya, ini perhitungannya ya. Dan biaya penyimpanan per unit per tahun sebesar 5.000. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah jumlah persediaan barang optimal yang harus dipesan atau economic order quantity? Nah, ini kira-kira berapa sih persediaan barang yang harus dipesan? Nah, ini kita ada rumusnya di sini teman-teman seperti di depan ya. Ini rumusnya kita masukkan di sini ya. Jadi D di sini adalah jumlah permintaan ya, kemudian S ini adalah biaya pemesanan per pesanan, kemudian H di sini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah ini ya kita masukkan rumusnya ya. D ini adalah jumlah permintaan di sini dalam satuan unit ya. Nah, kita masukkan di sini D-nya 5.000. Nah, ini ya. Kemudian S-nya di sini adalah biaya pemesanan per pesanan. Nah, ini biaya pemesanan per pesanan ini adalah 100.000. Nah, kemudian H di sini adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, biaya penyimpanannya berapa? Nah, kosnya ini 5.000 ya. 5.000 per unit. Nah, ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan ya teman-teman rumusnya. Nah, kita dapat menghitungnya. Nah, ini ya. Kita masukkan di sini semuanya, langsung aja kita masukkan ya. Ini ya. Nah, ini kemudian ketemulah ini hasilnya 447,21 ya. Jadi economic order quantity sekitar 447 unit. Ya, ini adalah jumlah pesanan optimal yang dapat mengoptimalkan biaya pemesanan.
Jadi berapa sih jumlah pesanan optimal ya, sehingga biaya pemesanan itu bisa optimal. Nah, ini, jumlahnya itu 447 unit. Nah, ini adalah pesanan optimal ya, sehingga biaya pemesanannya itu bisa optimal gitu ya, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak gitu ya di gudang. Nah, ini teman-teman untuk meminimalisir ya biaya pemesanan. Nah, ini ya jumlahnya itu 447 unit. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita bisa berhitung nih kira-kira berapa sih gitu ya stok yang di gudang itu, persediaan ya, jumlah persediaan barang di gudang itu berapa sih ya jumlah idealnya. Nah, gitu ya, untuk ini ya memiliki permintaan tahunan sebanyak 5.000 unit barang. Nah, ini ya dari sini ya teman-teman ya, soalnya tadi ya pesanan, biaya pesanan per pesanan itu 100.000. Nah, kira-kira berapa sih gitu ya persediaan barang optimal yang harus dipesan. Nah, kira-kira berapa unit? Nah, ini 447 unit. Nah, ini sudah ada rumusnya, tinggal masukkan saja teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada contoh lagi kedua. Ini semuanya sudah ada di modul, nanti teman-teman bisa baca-baca di modul ya. Kemudian yang kedua, perusahaan Jari mempunyai rencana pembelian bahan baku selama tahun 2023 sebesar 12.000 unit. Nah, ini ya, ini ingin merencanakan ya, perusahaan tersebut merencanakan membeli bahan baku ya sebesar 12.000 unit ya. Kemudian biaya pesan pada setiap kali pesan itu 75.000. Ini biaya pesannya ya, biaya pengiriman ya misalnya ya, ongkos kirimnya ya 75.000, dan biaya simpan sebesar 200. Nah, ini ada biaya simpannya ya sebesar 200 rupiah ya gitu. Kemudian tentukanlah jumlah pemesanan optimalnya serta biaya persediaannya. Nah, kira-kira pemesanan optimalnya itu berapa sih gitu ya, dan biaya persediaannya itu berapa. Nah, ini juga rumusnya seperti yang tadi ya teman-teman ya. Di sini ada akar 2DS bagi H ya, per H ya ini ya. Nah, kita masukkan di sini D itu adalah jumlah permintaan. Jumlah permintaannya berapa? Nah, ini ya 12.000. Nah, ini ya. Kemudian S adalah biaya pesanan ya. Biaya pesannya berapa? Nah, ini 75.000. Kemudian H di sini adalah biaya penyimpanan per unit. Nah, biaya penyimpanannya berapa? 200 ya. Kemudian kita tinggal masukkan teman-teman ya rumusnya ya. Tinggal masukkan di sini rumusnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari akar pangkat dari 9 ini ketemu 9 juta. Nah, ini kita pakai rumus Excel gitu ya. Sama dengan SQRT yang langsung kita angkanya kita masukkan 9.000, nanti kita enter ketemu ya teman-teman 3.000 unit ketemunya. Jadi teman-teman kalau pakai Excel itu lebih mudah ya teman-teman cara menghitungnya, nanti pakai rumus ini ya. Sama dengan misalnya ini sudah ketemu 9 juta nah, gitu ya. Akar pangkat 9 juta itu berapa? Nah, ini pakai rumus Excel ini ya. Sama dengan SQRT ya, langsung kita masukkan dalam kurung 9 juta, nanti kita enter, nah ketemulah 3.000 unit ya. Jadi economic order quantity atau jumlah pemesanan optimal itu sebanyak 3.000 unit. Nah, ini ya, jadi pemesanan optimal itu 3.000 unit. Nah, teman-teman ya. Ini ideal ya, idealnya ya, tidak kurang ya, tidak juga kelebihan. Nah, ini jumlah pemesannya optimal 3.000 unit. Nah, ya. Nah, kemudian yang kedua ataupun B ya, tadi kan pertanyaannya tentukan jumlah pemesanan optimal serta biaya persediaannya. Ya, tadi pemesanan optimalnya sudah ketemu nih teman-teman, 3.000 unit. Nah, ya. Kemudian biaya persediaannya itu berapa ya? Biaya yang digunakan tadi ya untuk persediaan barang tadi ya, persediaannya itu berapa? Nah, biaya persediaan ini rumusnya biaya pesan ya. Ini tadi biaya pesannya tadi ya ada DSQ ya. Itu tadi sudah ketemu Q-nya tadi ya ini ya. 3.000 unit. Nah, ini ya pesanan optimal ya Q ya itu ya ketemu ya. Ditambah biaya simpan ya. Q ya ini dikalikan ini 2. Nah, ya. Kemudian ini kita masukkan di sini semuanya ya. D itu 12
1000 unit, S-nya 75.000, kemudian H-nya 200, ini biaya simpannya ya. Kemudian Q-nya itu adalah biaya pesanan optimal tadi ya, 3.000 unit. Kemudian biaya persediaannya berapa? Nah, ini kita masukkan semuanya rumusnya ya. Setelah itu ketemu hasilnya adalah 600.000. Jadi biaya persediaannya sebesar 600.000 rupiah. Nah ini teman-teman ya, untuk perhitungan biaya persediaan dan jumlah pemesanan optimal ya, rumusnya ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Masih bingung ya. Kalau perhitungan teman-teman nih, kadang-kadang ada yang nggak suka hitungan ya. Saya kalau hitungan pusing. Ada yang lebih suka hafalan gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti saya kasih soal ada perhitungan. Nanti kalau teman-teman kira-kira masih bingung, minggu depan kita bahas lagi dengan perhitungan ini ya. Biar teman-teman lebih paham. Ini sudah jam 9.21.05 ini. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Rahayu, Mbak Cynthia, Mbak Dwi, Mbak Uci, Mbak Tasya, Mbak Silvi. Nanti saya bagi nih teman-teman ya materinya. Yang PowerPoint nanti saya bagi teman-teman buat belajar ya. Mbak Sarah, Mbak Uci, Mbak Cynthia, Mbak Dwi, Mbak Silvi, Mbak Tasya, Mbak Rahayu. Jam 21.05. Ya, minggu depan kita ulangi aja. Nggak apa-apa ini, kita ulangi lagi yang perhitungannya. Nanti saya kasih contoh soal, ataupun saya kasih tugas soal-soal perhitungan tadi. Teman-teman coba dulu ya, kerjakan ya. Nanti kalau masih ada yang belum paham ya, nanti minggu depan saya ulangi lagi ya. Kita bahas soal-soal yang saya berikan ya, biar teman-teman lebih paham. Ya. Oke, Mbak Rahayu, Mbak Tasya, Mbak Cynthia, Mbak Silvi, Mbak Dwi, Mbak Uci, Mbak Sarah, ada yang mau ditanyakan? Saya cukup, Bu. Cukup ya, oke. Iya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman dipersiapkan ya untuk ujian akhir semester ya. Ada kemarin yang sudah mencoba mempraktekkan ini ya. Kemarin usaha apa ya? Bakso ya, Mbak Silvi, siapa yang nanya ke saya ya? Usaha bakso ya? Atau apa? Sudah mulai ada yang survei ini ya. Ya. Oke, jangan lupa ujian akhir semesternya ya, survei ke UMKM atau pelaku usaha ya. Nanti dibuat laporan hasil surveinya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai berproses sehingga pada saat ujian akhir semester teman-teman tidak mengalami kendala gitu ya. Jadi langsung sudah siap gitu ya. Oke. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.